Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pela dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan suatu fungsi, yaitu sistem persamaan lanjar dengan metode lelehan Gauss-Seidel. Yang mana adalah sistem persamaan linear atau SPL adalah suatu metode iterasi yang menyelesaikan sistem persamaan linear dari sejumlah persamaan linear variabel persamaan. Yang mana rumusnya adalah A11 di X1 sama dengan A12 X2 ditambah sampai sampai dengan A1 N XN sama dengan B1. Terusnya selanjutnya A21 X1 ditambah A22 X2 sampai dengan A2N N sama dengan B2 sampai dengan AN1 X1 ditambah AN2 X2 sampai dengan ANN XN sama dengan BN. Di sini juga terdapat rumusnya, yang dimana di sini kita akan menentukan order matriks yang pertama definisi menentukan A sebagai matriks dan A sebagai matriks X dan B sebagai matriks Y, menghitung tebakan awal, menentukan nilai tebakan, menghitung nilai X tentunya. Di sini terdapat saya menggunakan 8 kali 8 order matriks 8 kali 8 yang dimana ada 300 X1 ditambah 400 X2 ditambah 200 X3 ditambah 100 X4 ditambah 150 X5 ditambah 130 X6 ditambah 90 X7 ditambah 60 X8 sama dengan 1500. Selanjutnya ada 500 X1 ditambah 600 X2 ditambah 150 X3 ditambah 200 X4 ditambah 100 X5 ditambah 80 X6 ditambah 70 X7 ditambah 30 X8 sama dengan 2100. Selanjutnya ada 250 X1 ditambah 300 X2 ditambah 600 X3 ditambah 120 X4 ditambah 130 X5 ditambah 90 X6 ditambah 40 X7 ditambah 70 X8 sama dengan 1800. Selanjutnya ada 100 X1 ditambah 200 X2 ditambah 300 X3 ditambah 800 X4 ditambah 900 X5 ditambah 60 X6 ditambah 70 X7 ditambah 80 X8 sama dengan 1700. Selanjutnya ada 50 X1 ditambah 70 X2 ditambah 150 X3 ditambah 200 X4 ditambah 900 X5 ditambah 80 X6 ditambah 20 X7 ditambah 30 X8 sama dengan min 100. Selanjutnya terdapat 20 X1 ditambah 50 X2 ditambah 30 X3 ditambah 100 X4 ditambah 200 X5 ditambah 300 X6 ditambah 60 X7 ditambah 10 X8 sama dengan 800. Selanjutnya ada 10 X1 ditambah 30 X2 ditambah 20 X3 ditambah 90 X4 ditambah 160 X5 ditambah 200 X6 ditambah 600 X7 ditambah 40 X8 sama dengan min 1200. Yang terakhir adalah 40 X1 ditambah 80 X2 ditambah 70 X3 ditambah 260 X4 ditambah 150 X5 ditambah 120 X6 ditambah 300 X7 ditambah 400 X8 sama dengan 2000. Di sini juga terdapat suatu programnya yang dimana di sini saya menggunakan header yaitu include iosting, iomani ini sampai ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 header yang saya gunakan yang di mana fungsinya sudah terdapat penjelasan pada samping-samping header yang dimana header pertama ada untuk mengfungsikan cout, cin dan inline yang sampai dengan fungsi untuk print. Di sini saya menggunakan using namepad untuk mendeklarasikan compiler, terus ada inline untuk fungsi utama dan buka kurung kurawal yaitu untuk memulai codingan. Saya di sini juga menggunakan sistem color yaitu untuk menentukan warna
warna tulisan dan background yang saya gunakan pada runningan nanti akan saya lihatkan pada video selanjutnya, video terakhir, yaitu ada di sini saya menggunakan double dengan variabel yang saya gunakan adalah 20 yang dimana ada A, B, X, Y, dan X lama dan epsilon. Selanjutnya di sini dapat kita lihat sendiri fungsi-fungsinya yang sudah saya berikan keterangan juga pada setiap baris fungsi tersebut. Di sini juga ada suatu nama kelompok saya. Ini fungsinya, codingannya. Selanjutnya adalah menginputkan nilai awal yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama 3, X4 sama dengan 4, X5 sama dengan 5, X6 sama dengan 6, X7 sama 7, X8 sama dengan 8. Ini lanjutan dari codingan saya. Di sini kita menggunakan epsilon 0,001 sebanyak 5 kali. Selanjutnya, ini masih codingan saya. Ini adalah bagian iterasi. Ini untuk menentukan jumlah iterasi. Ini sampai segini untuk iterasi sampai dengan akhir return 0. Selanjutnya adalah PC dekat. PC dekat tuh sama halnya dengan suatu program yang di atas tadi, tapi PC dekat tuh lebih singkat secaranya. Tidak dipaparkan secara jelas, cuman hanya saja intinya saja, yaitu ada headernya, ada fungsi inmainnya, ada nama-nama kelompok yang seperti judul-judulnya, terus ada untuk menentukan pilihan antara galat atau iterasi, menentukan galat atau iterasi, terus untuk menentukan masukan matriks A, matriks B, terus untuk menentukan memasukkan pilihan, menentukan tebakan, terus untuk mengecek apakah epsilon yang saya masukkan konvergen atau divergen, sampai dengan menghasilkan output. Selanjutnya adalah ada flowchart yang mana di sini ada saya jelaskan. Yang pertama kita adalah untuk memulai suatu program. Selanjutnya dia akan masuk untuk memilih metode yang dimana di sini kita diberi dua pilihan yang apabila kita milih pertama dia akan masuk ke epsilon, tapi apabila kita milih kedua maka dia akan masuk ke bagian iterasi. Jika lanjut di sini dia dapat pengulangan yaitu epsilon jika pilih 1. Jika kita pilih 1, pilih 2, pilih matriks tebakan awal. Jika kita misalkan ini kita memilih 1, maka dia akan menginputkan, kita diberi perintah dari suatu program untuk memasukkan nilai matriks antara nilai matriks N, matriks A, matriks B, tebakan awal dan epsilon. Maka akan menentukan setelah kita memasukkan suatu nilai-nilai dari N matriks, matriks A, matriks N, matriks B, tebakan awal, epsilon ini, maka suatu program ini akan masuk ke suatu iterasi Gauss-Seidel. Nah, setelah Gauss-Seidel ini dia akan masuk ke iterasinya nih. Jika dia benar, dia masuk ke jika iterasi yang kita masukkan fungsinya konvergen, maka dia akan mengecek suatu fungsi yang kita masukkan konvergen atau divergen. Tetapi jika fungsi yang kita masukkan adalah fungsi divergen, maka langsung masuk ke iterasi maksimum. Sampai dengan selanjutnya juga kita naik lagi ke sini. Begitupun juga kalau kita memilih bagian 2 yaitu iterasi maksimum, kita juga akan diberi perintah untuk memasukkan tebakan awal matriks A, matriks B, tapi dia tidak akan memasukkan input nilai epsilon. Dia langsung akan masuk ke iterasi Gauss-Seidel, terus bagian iterasi maksimum langsung ke akhir. Sedangkan kalau kita memasukkan bagian 1 epsilon, dia akan masuk ke sini akan mengecek fungsi itu adalah konvergen atau divergen. Jika dia fungsinya maaf. Jika fungsinya adalah konvergen atau divergen, kita juga diberi pilihan untuk masuk. Jika konvergen maka hasilnya akan keluar, tetapi kalau divergen kita stop, walaupun
Walaupun pembuktian dengan iterasi, fungsi yang kita masukkan di divergen akan tetap tidak akan ketemu hasilnya, tidak akan sama antara titik. Misalnya kita mencari tebakan antara tebakan 1, 2, 3 itu tidak akan sama fungsi yang titik yang dihasilkan. Sedangkan kalau fungsi yang kita masukkan adalah fungsi konvergen, maka yang titik antara suatu program dengan aplikasi untuk kita membuktikan fungsi tersebut akan sama nilai atau titik yang dihasilkan. Di sini ada terdapat hitungan manualnya. Dapat dilihat di sini ada hitungan manual. Ini adalah untuk menentukan fungsi-fungsinya. Ini hasil-hasil dari runningan. Nah, kita masukkan forget itu epsilon juga. Ini hasilnya. Nah, fungsi yang ini kenapa dia dianggap divergen? Nah, ini tulisannya hasil iterasi divergen. Maka jika hasil fungsi divergen ini maka titiknya tidak sama. Tapi jika kita memasukkan fungsi yang konvergen, contohnya di sini saya memasukkan fungsi 4 kali 4 di mana di sini ada 120A dikurang 30B ditambah 35C dikurang 40D sama dengan 90 dan selanjutnya ada min 20A ditambah 140B min 30C ditambah 35D min sama dengan min 80. Selanjutnya ada 30A di min 35B ditambah 150C min 45D sama dengan 85. Yang terakhir ada min 35A ditambah 40B min 45C ditambah 160D sama dengan min 100. Di sini kita akan masukkan. Maka kan di sini tidak ada kan, tidak fungsinya tidak ada tulisan yang tidak ada tulisan seperti yang di atas tadi hasil adalah divergen. Berarti kalau tidak ada tulisan hasil divergen, berarti fungsi yang kita masukkan adalah fungsi yang benar atau fungsi konvergen yang hasilnya dapat ditebak. Ini kan hasilnya X1-nya 0,4, X2-nya min 0,3, X3-nya min 0,2, dan X-nya min 0,3. Di sini kita buktikan nih. Nah, ini ada saya buktikan dengan aplikasi yaitu suatu AutoSmart. Di sini saya sudah tampilkan di sini juga. Nih, untuk X1-nya dia sama 0,4595 ini sama. Ini juga sama 0,335 sama juga 0,28. Di sini juga 0,8. Ini yang sebelah kanan itu adalah suatu hasil dari suatu runningan yang kita akan cobakan nanti. Dan di sini hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke fungsinya saja. Kita akan mengrunning sendiri. Yang di sini adalah ini adalah program saya sebanyak 178 baris. Nah, di sini ada headernya seperti yang pertama tadi pada program tadi sama bukan flowchart sih bagian program sama PC code-nya sama. Ada header, ada using name fetch, ada inline, ada sistemnya untuk menentukan warna dan tulisan. Di sini ada tentunya ada nama saya sendiri, judul fungsi yang saya gunakan, kelompok saya, dan ini adalah suatu terdapat nama-nama kelompok dari saya. Di sini juga terdapat nama dosen pembimbing saya, dan di sini juga terdapat bagian menu apabila tadi yang seperti dijelaskan, apabila kita memilih 1, kita akan memilih masuk ke galat. Jika memilih 2, kita akan masuk ke iterasi. Jika kita juga akan memasukkan pokoknya intinya kalau milih 1 atau milih 2 tetap saja kita harus memasukkan nilai matriks N, nilai matriks A, terus nilai matriks B, tebakan awal, nilai masukkan epsilon juga tetap sama. Di sini juga ada untuk mengecek apakah suatu program itu konvergen atau tidak divergen. Terus di sini ada nih kan untuk menghasilkan hasil adalah divergen. Jika fungsinya divergen maka akan tulisan hasil iterasi adalah divergen. Nih, ini adalah pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi, masukkan jumlah iterasi maksimal, ini untuk masukkan iterasinya. Untuk bagian kedua, sedangkan ini hasil divergen. Nah, sampai hasil akhir adalah titik-titik. Nah,
Oke, selanjutnya kita akan running terlebih dahulu. Kita running. Oke, selanjutnya kita tes untuk yang pilihan pertama, oke? Kita pilih pertama. Di sini kita misalkan nih, kita kan itu bebas nih mau pilih 4 kali 4 orde kecil, 4 kali 4 orde besar, terus 6 kali 6, 8 kali 8 itu bebas mau pilih mana atau mau yang 6 kali 6 dengan fungsi kecil atau fungsi besar juga tidak apa. Tapi di sini agar untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan orde 4 kali 4. Kita tulis 4 yang dimana kita masukkan seperti ini tadi pada di sini tadi kita menggunakan fungsi ini pakai order ini bukan pakai order ini, kita buat fungsi lain aja yang lebih sederhana. Ini kan fungsi besar, kita menggunakan pakai fungsi yang kecil aja. Mana ya di sini, misalkan 10 min 2. Oh iya, kalau fungsinya itu kan di fungsinya ada 10A, 10B, 10C itu. Tapi kalau di sini nggak perlu tulis yang A, B, C itu nggak usah. Kita tulis fungsi yang angkanya saja. Yang untuk abjad-abjad itu tidak usah. Kita minus 2 misalkan, terus 3 minus 5. Ini ada minus 3, 25, minus 1, 2, 2 lagi, minus 1, minus 15, minus 4, 5, minus 3, 4, minus 18. Ini kan untuk masukkan matriks bagian A. Untuk matriks bagian B, itu kita masukkan yang ini, bagian yang ini, bagian A sampai D ini untuk matriks A. Sedangkan yang dari sama dengan ke samping itu adalah matriks B. Kayak 90, min 80, min 85, min 100. Itu adalah masuk ke matriks bagian B. Kita masukkan di sini matriksnya misalnya untuk nilai 1. Nilai 1, matriks bagian nilai 1 itu dari 1 sampai 1.1 sampai 1.4. Itu misalnya kita masukkan di sini nilai 8. Untuk bagian 2 itu juga sama. Dari 2.1 sampai 2.4 kita misalkan masuk di sini min 7. Selanjutnya bagian baris ketiga kita masukkan 20. Bagian keempat kita masukkan min 12. Kita tebakan ini bebas mau tebakannya berapa ya. Boleh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa pun tidak apa-apa. Kita tebakkan di sini misalnya 0, 1, 2, 3. Nah, karena epsilon di sini saya menggunakan satu pangkat min 10, maka kita menggunakan 0.0000, nolnya sebanyak 4 kali di belakang koma, baru 1, angka 1. Jadi kita masukkan. Nah, di sini kan fungsinya nih tidak ada tulisan divergen, hasil divergen, berarti fungsi yang saya masukkan tadi adalah fungsi konvergen. Oke, selanjutnya kita buktikan dengan aplikasi nih. Jika fungsi ini atau kalian tidak akan percaya kalau fungsi ini adalah fungsi konvergen, maka kita akan masukkan, coba masukkan di aplikasi. Nah, di sini sudah saya masukkan pakai aplikasi. Di sini kita menggunakan aplikasi Atosmat dengan metode Gauss-Seidel. Di sini sudah saya masukkan fungsinya sama seperti tadi. Ada tahap-tahapnya. Ini kita tunggu sini. Kita tunggu. Aduh, maaf ya teman-teman, sinyalnya lagi jelek, maka kita akan tunggu ulang. Maaf, tuh asal lama. Bentar, ini nggak lama kok kalau premium, tapi kalau karena saya tidak menggunakan aplikasi premium, jadi sedikit lama ya, maaf ya teman-teman. Kita tunggu.
Mohon maaf nunggunya sedikit lama, ada 14 detikan. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Maka kita akan samakan, misalkan nih, kita buat nyamping aja deh dengan hasil tadi. Nah, kan ini hasilnya sama nih, ada bagian kelimanya, bagian X1 ya, ini X1, X2, X3, X4 ya. Lihat bagian sini. Nah, ada 0,94 min 0,09 sama min 15416 sama aja ini pembulatan saja kan 15. 15 ini dibulatkan jadi 16, terus ini juga 37. Nah, ini juga pembulatan karena kan lebih besar juga jadi dibulatkan jadi 79. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua. Coba kita masuk ke bagian kedua ya. Mohon maaf, coba kita akan masukkan fungsi yang bagian kita akan mencari iterasinya. Kita masukkan satu. Bagian kedua kita pilih bagian iterasi, masukkan seperti sama tadi 4 aja. Ordernya matrixnya sama saja seperti 10, min 2, 3, min 5, min 3, 25, min 1, 2, terus 2, terus lagi min 1, 15, min 4, 5, min 3, 4, min 18. Untuk matriks B sama 8, 8, min 7, kita masukkan 20, sama min 12. Tebakan awalnya kita buat 1, 0, 1, 2, 3. Ini bebas kalau misalnya mau masukkan iterasi sebanyak 50, 60, 70, tidak apa-apa. Kita misalkan kita masukkan iterasi kita sebanyak 10 aja, 10. Maka kan muncul iterasinya sebanyak 10. Kita samakan nih hasilnya. Coba. Mana tadi? Mana tadi? Apakah dia sama? Tuh, hasilnya juga tetap sama. 0,01, 0, ini tetap sama. Tetap sama kan? Jadi, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.